Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya. Iya. Alhamdulillah kalau begitu. Tadi sebelum kesini kalian ada jam kuliah? Tidak, Bu. Tidak ya. Sudah sarapan semuanya? Sudah, Bu. Di mana? Di Burjo, Bu. Oh, di rumah ada yang di Burjo ya. Iya, Bu. Baik, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih Sama-sama, Bu. karena teman-teman semuanya sudah berkenan hadir dalam kegiatan hari ini. Nah, sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Apa? Supaya kegiatan kita dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir ya. Baik, mari berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Kalian di sini sudah tahu ini kita hari ini akan melakukan kegiatan apa? Enggak. Belum tahu. Tapi Ibu sudah menginformasikan ya di WhatsApp grup kita. Baik, jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Baik, jadi nanti pada konseling kelompok ini kita akan sama-sama menyelesaikan masalah dan juga mengentaskan masalah dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yaitu nanti kita menyelesaikan masalah itu dari saran-saran teman-teman semuanya. Nanti teman-teman akan berperan sebagai anggota kelompok dan Ibu akan berperan sebagai pemimpin kelompok. Nah, Ibu harapkan di sini teman-teman semuanya hadir secara sukarela dan juga ikhlas tanpa ada paksaan. Nanti silakan teman-teman bisa menyampaikan masalah yang sedang dihadapi apabila berkenan secara terbuka. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Karena apa? Pada konseling kelompok ini kita akan terjaga kerahasiaannya. Jadi Ibu akan menjaga rahasia beserta kalian juga harus saling menjaga seluruh informasi yang ada di forum ini. Nanti Ibu akan mempersilahkan kalian untuk menyampaikan ide, pendapat maupun juga gagasannya. Nah, tapi sebelum itu kalian harus mengangkat tangan terlebih dahulu ya biar tidak berebut. Nah, kemudian nanti mohon untuk tidak saling memotong pembicaraan satu sama lain. Jadi kita dengarkan dulu pendapat teman-teman sampai habis, baru nanti silakan bergantian. Sebelumnya kita sepakati dulu ya untuk waktunya, kira-kira anak-anak sepakatnya berapa menit? 50, Bu. 30. 30? Iya, 40 menit, Bu. 40? Banyak? 45. Nah, baik, dari saran teman-teman semuanya ada yang 50 menit, ada yang 30, 35, dan juga 40 menit. Kira-kira mana yang akan kita sepakati? 30 menit, Bu. 30 menit, Bu. 30 menit ya, tapi Iya. sepertinya kalau 30 menit itu terlalu singkat ya, karena kan kita usahakan untuk menyampaikan masalah itu secara tuntas ya, karena apabila tidak diselesaikan secara tuntas nantinya pasti akan menambah masalah itu sendiri gitu. Jadi nanti bagaimana kalau kita tambah menjadi seperti saran dari Mbak yang baju hijau ini 50 menit? 30, Bu. Ya. Sepakat ya berarti? Sepakat, Bu. Nah, baik, di sini teman-teman sudah saling kenal satu sama lain? Belum. Belum? Ini satu kampus atau tidak? Enggak, iya, Bu, tapi beda jurusan. Beda jurusan ya. Nah, ini kalau sama Ibu sudah kenal ya? Belum. Oh, belum juga belum pernah lihat berarti. Iya.
Baik, Ibu perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Tina, asal dari Batang. Kemudian hobinya mendengarkan musik. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Mbak. Visi misinya apa, Bu? Visi misinya itu terus bekerja keras agar bisa hidup lebih sukses. Maknanya apa? Maknanya, Iya. ya kita itu kan semakin dewasa ya, pastinya nanti itu kebutuhannya, pemikirannya itu harus lebih matang gitu. Jadi kita tidak boleh terlalu santai, kita harus punya planning ke depannya itu mau apa. Nah, di planning itu kita harus usaha dengan kerja keras supaya apa? Kita bisa menggapai mimpi-mimpi kita gitu. Usaha apa yang dilakukan itu? Yaitu Ibu sudah berusaha dengan berdoa, kemudian juga beribadah ya yang pastinya, terus juga sudah berusaha dengan salah satunya itu mengejar pendidikan gitu kan, untuk mempersiapkan karir supaya lebih matang, karena kan pendidikan itu juga penting ya, apalagi di zaman sekarang ini gitu. Kalau misalkan kita nggak punya privilege dari orang tua, dari keluarga kan susah ya. Dan di sini kita hanya bisa mengandalkan pendidikan kita, kemampuan kita gitu. Lagi, Bu. Iya, Mbak. Mimpi-mimpi apa yang Ibu kerja? Mimpi-mimpi yang saya kejar ya, pastinya bisa membanggakan kedua orang tua itu harus ya. Kemudian juga yang pastinya menjadi orang yang kaya dan juga sukses, intinya yang banyak uang lah gitu, supaya bisa apa ya, memenuhi kebutuhan kita, orang tua juga yang sudah membayarkan pendidikan kita gitu. Untuk contoh realnya dari Ibu sendiri itu apa? Contoh real yang bagaimana? Untuk mimpi Ibu yang akan diwujudkan itu. Yang akan diwujudkan ya, yang pastinya Ibu kan ini kan masih skripsi ya, masih skripsi. Nah, harapannya nanti skripsinya itu bisa diperlancar sampai nanti sidang. Semoga juga dosen pembimbingnya itu berbaik hati, mengujinya juga tidak membebani gitu ya. Sebenarnya tidak membebani ya, tapi kan mungkin ada yang apa ya, mungkin yang sibuk gitu ya, jadinya kurang ada waktu gitu untuk kita sebagai mahasiswanya. Seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Yang lain ada lagi? Iya, Mbak. Mana ya, Mbak? Oh, di sini. Kayaknya ya itu masalahnya. Oh iya. Lebih baik jangan dikasih ke kepala. Tapi ini itu ya, kalau nggak dikasih jarak itu nanti kalau saya berbicara tuh ke depan suka maju sendiri gitu. Ya, ngomongnya sambil gini. Oh, sambil gini ya. Iya. Nanti karyanya nggak fokus. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup mungkin. Cukup berarti giliran kalian ya selanjutnya. Kira-kira mau dari siapa dulu nih? Mbaknya, Bu. Mbaknya yang kesulitan. Iya. Oh iya ya, ini kerudung hitam, baju abu-abu. Dari sisi kanan, Bu. Beda celana saja. Tapi Iya. yang di dekat saya dulu aja deh. Iya. Saya sakit. Bisa lebih Mbak? keras, Mbak, Maaf, suaranya. saya kurang dengar. Perkenalkan, nama saya Safina Widyadana. Apa Mbak yang terakhir namanya? Wilyadana, Wilia Denen. dipanggil Dana. Dan seperti aplikasi itu ya. Iya, makasih. Kalau Bri gimana, Bu? Mbak. Primo. Gak apa-apa. Bridana. Full. Idana. Berarti ini uangnya banyak. Ada ribunya, ada dananya. Iya. Hobi saya mendengarkan musik. Oke, lalu apa lagi? Asalnya dari mana, Mbak? Semarang. Semarangnya mana? Jatingaleh itu Semarang sebelah Semarang sebelah selatan. selatan ya. Oh, kalau ini timur, mbaknya selatan ya. Banjir. Anti banjir ya di sana. Soalnya apa? Anti tinggi di gitu. Thailand. Saya kayak biru-biru kok. Itu apa itu lagu apa? Oh, Mbak Sabrina tadi suka mendengarkan musiknya lagu itu. Oh, itu
Judulnya apa? Kaliwungu Bu. Kaliwungu. Itu nama apa? Nama kota Bu. Oh, nama kota. Iya. Oh, saya baru dengar Kaliwungu. Sebetulnya itu Kaliwungu bukan kota, Bu. Oh, lalu Lalu apa? Kecamatan. Oh, kecamatan. Iya, kotanya itu kota Kendal. Kalau Kotanya itu berarti apa ya, Bu? Kendal itu kabupaten. Kotanya dulu di kota apa? Kota Kaliwungu. Iya, kecamatan itu. Ya enggak, masuknya kabupaten. Apanya? kabupaten atau kota Kendal. Iya. Kotanya ya Kendal juga. Kendal itu bukan kota. Ya nggak sih? Busa. Iya, gitu ya. Iya. Oh, saya kira tuh Kaliwungu tuh kali itu sungai. Iya. Bukan ya? Bukan. Oke, ini. Oh, gimana? Lanjut lanjut. Tadi suka mendengarkan lagu Kaliwungu ya? Itu lagu asli dari sana? Asli dari Kaliwungu. Mbaknya kan Semarang, kok bisanya itu tahu lagu Kaliwungu? Teman saya Bu. Cowoknya. Oh, cowoknya. Kalau dari Semarangnya sendiri Jatingaleh punya lagu nggak? Hidup-hidupnya Jatingaleh. Oh, nggak ada. Oke. Selain itu hidup-hidupnya apa tadi? Hirup pikuk, Bu, bukan hidup-hidup. Hirup pikuk. Hirup pikuk. Ya, Oh, apa itu? Apa itu Mbak Piku? hirup pikuk. Dia kayak naik turunnya gitu loh. Selain itu ada lagi nggak kesukaan lagu Saya suka R&B sih Bu. reggae? Yang tadi itu yang Iya. Itu genrenya reggae ya? Reggae Bu. Kayak apa selain itu enggak Kaliwungu? Ada aku justru. Oh, itu alirannya reggae. Iya. Mbak Sabri ini nggak suka K-pop ya padahal anak zaman sekarang. Kalau K-pop di reggae saya suka. Oh, gimana contohnya itu? Saya. Tadi hobinya mendengarkan musik. Kalau moto hidupnya Hidupnya Maske dengan apa? Melaske, Maske. loske main ayam. Ayamnya gimana? Ayam itu yang bilang Bu. Oh, itu ayam. Itu loh, Bu. Bambu ayam. Anyam. Ayam. Ayam itu apa sih Mbak? Tenang. Loske yang dimaksud itu apa? Itu lagu ya, lagunya siapa itu ya? Ini caknya. Ini Caknan yang yang sedang viral di TikTok itu ya. Yang mantan kekasihnya Happy Asmara. Iya. Memang udah mantan. Rungkat. Itu lagunya juga ya. Rongkat itu apa Mbak? Gak tahu, Bu. Saya asal nyanyi. Sudah viral sekali lagunya, banyak yang suka ya. Itu suka? Enggak. Saya cuma sekedar dengar aja. Saya lebih suka suara apa ya, musik yang slow gitu. Kayak apa? Cuman yang kayak Merangkak. ya itu bagus sekali, apalagi yang lagu barunya itu di cover sama Mas Tulus ya. Hati-hati di Nah, jalan. itu yang punya itu. Iya, maksudnya yang di cover tuh gimana? Apa ya? Liriknya apa ya? Liriknya masih sama, Iya. cuma itu apa ya? Kalau dinyanyikan Mas Tulus itu rasanya lebih sampai aja. Contohnya Lebih mendalami. Kan itu viral juga ya. Itu dibuat di apa ya? Dibuat di CapCut gitu, banyak banget. itu apa, Bu? Aplikasi yang hitam putih itu buat edit video. Yang mana tuh? Yang capcut itu? Iya, capcut. Oh, Capcut. Banyak template yang dibuat ya di capcut itu. Oke, selanjutnya Mbak yang hijau maca. Iya, perkenalkan nama saya Kartika, bisa biasa dipanggil Tika. Oh, sudah hijrah sekarang. Rumahnya di Semarang Barat. Semarang juga. Iya. Hobi saya itu nonton. Nonton apa itu? Nonton apa ya? Bukan ya nonton HP aja sih, yang penting ada yang ditonton. Kalau gitu. HP-nya mati itu tetap ditonton. Ya,
Ya enggak tahu Bu, ya dikasih. Datang HP. Yang penting kan yang ditonton gitu. Ya, terus itu aja. Kalau Mbak Kartika ini siapanya Mbak Kartini? Oh, saya anaknya. Oh, Jadi saya keturunannya Kartini. Mbak Kartika itu istrinya Habib itu bukan? siapa ya itu? Yang di TV dulu Kartika. Oh, Kartika Putri itu. Iya. Kan. Itu artis Dulu ya. dulu kan dia seksi. Iya, terus sekarang hijrah. hijrah. Anaknya lucu banget loh. Tapi itu problematik, jadi enggak mau. Enggak mau dia. Mbak Tika itu yang punya lagu itu ya? Yang ragaman. Kalau kita jalan itu. Iya. Oh, Pipi. itu Titu. Titu. Kalau itu dari Tika sama Tiwi. Iya. Itu lagu zaman dulu ya. Iya. Tentang apa ya itu lagunya? Nggak tahu, mungkin Mbak Sabrina tadi yang lebih tahu kalau kita yang itu. Tentang apa itu Mbak? Cinta segitiga. Oh, cinta segitiga itu tentang apa? Seseorang yang menyukai dua lelaki gitu. Berarti bukan itu yang Mbak merek segitiga biru gandum gitu. Apa itu? Jangan lebih apa ya? Itu lebih penting. Segitiga bermuncul. Itu benar. Ya. Mbak, Bu mau tanya ke Mbak Tika. Iya. Silakan. Mbak Tika statusnya apa Mbak? Single saya. Single. Sekarang gimana? Masih dekat dengan someone kan? Enggak. Terus kesibukannya apa Kak? Enggak dekat sama siapa? Kerja sama kuliah aja di Ya, kerja di mana? Mbak? di Sky Home. Sky Home. Itu kerja itu buat menolongin apa Mbak? Itu buat memenuhi jajan sih. Bensin, skincare, jajan sehari-hari, ya kebutuhan kuliah sama hidup sehari-hari. Berarti nggak mencari kesibukan juga biar dapat relasi terus dapat cowok. Enggak, kayaknya enggak ada waktu. Jadi kerja pulang sendiri aja. Berarti Mbaknya posisinya apa di situ? Gimana maksudnya? Oh, di pekerjaannya. Iya. Saya kasir, iya, barista juga iya. Oh, itu kan berarti banyak yang datang terus pagi itu emang nggak ada yang ngajak kenalan bisa Mbak Tika gitu? Ya ada. Terus Jadi gimana? enggak aja. Kenapa Enggak Mbak? tahu ya, karena kayak capek ya, nanti dulu lah, tak kerja sama kuliah dulu lah gitu. Hidupnya tuh udah ruwet gitu loh. Mbak Tika tuh pengen nggak sih kayak punya someone to talk, someone to apa gitu? Ya pengen, tapi kayak nanti dulu lah, emang kayaknya belum waktunya gitu. Waktunya tuh habis di kerja dan kuliah itu kayaknya ya. Jadi buat diri sendiri aja enggak ada. Oh gitu. Iya, Semangat tetap. Iya. Jaya jaya jaya. Itu tadi Mbak Tika. Iya. Kan sibuk kuliah kerja itu. Gimana cara membagi waktunya Mbak? Kalau dibilang keteteran ya pasti keteteran ya Bu, tapi kalau dipaksa di sela-selain ya bisa, misal ada tugas ya di sela kerjanya lagi agak landai gitu ya kerjain di HP gitu, terus nanti landai lagi kerjain lagi. Berarti harus pintar-pintar. Nyolong-nyolong waktu gitu. Oke. Selanjutnya Mbak yang apa ini? Bercelana putih. Perkenalkan, nama saya Lauren Mauti. Panggil saya Mbak Lauren. Lau. Iya, Lauren. Iya, hobi saya itu memasak. Terus juga apa lagi tuh? Moto hidupnya. Moto hidupnya. Moto hidupnya. Yuk bisa yuk. Bisa yuk. Iya. Tadi rumahnya dari mana? Dari tinggal syuting. Dari Siti. Iya. Dari Siti. Iya. Jadi hobinya memasak ya? Iya. Memasak apa ini Mbak Lau? Iya, biasanya masak spaghetti gitu. Oh bisa? Bisa. Oh, mau dong. Iya, ini Mbak Sabrina minta dimasakin. Iya. Bisa ya, Mbak. Kalau ketemu lagi, iya, Mbak.
Selain spaghetti apa lagi Mbak? Nasi goreng, Nasi goreng, iya terus risol mayo. risol mayo. Iya. Itu belajarnya dari mana? Itu dari YouTube. Terus dibantuin orang tua juga. Otodidak gitu ya. Keren sekali Mbak Lawi. Tadi dari Kendal ya? Iya. Kendal itu kan salah satu kotanya tadi Kaliwungu ya? Iya. Itu Mbaknya dari situ? Enggak, saya tinggal kota Tialonawang. Tinggal kotanya? Iya. Kalau Iya. Kaliwungu itu bukan kotanya? Enggak, itu lebih ke desa ya. Oh, desanya. Iya. Tapi desanya hebat, sudah mengeluarkan anak hidup. Tapi Kaliwungu ya. Saya juga baru tahu tuh. Baru tahu. Iya. Mbaknya dari mana tadi? Tinggal Shady. Kok bisa punya lagu Kaliwungu ya? Enggak punya. Teman saya yang punya. Baru aja tahu dari ibu. Katanya gitu. Saya juga ingin tadi karena Mbak Sati yang menyanyikan. Iya. Apa? Ada yang ingin ditanyakan ke Mbak Lauren. Iya. Saya Bu mau Iya, tanya ke silakan. Mbak Lauren. Lauren ini zodiaknya apa Mbak? Leo. Leo itu gimana sih orangnya? Tegas ya, Bu. Nggak sat gitu. Gitu. Iya. Terus apa selain satset, buat gitu. Tegas ya. Iya. Tegasnya itu gimana? Tegasnya itu ya tadi sukanya kalau ngelakuin apa-apa itu nggak bertele-tele ya. Cepet gitu. Contoh Banyak- yang Hah? tadi udah dilakuin apa ya? yang bagus. Itu tadi saya perkenalan bla Gitu. gitu. Oh, berarti nggak suka basa-basi gitu Iya, kelamaan. Oh, Saya nggak sabar. nggak sabar dan Iya, juga. namun saya Lauren kan juga itu dari zodiak saya Leo. Jadi Oh, LL oh gitu. gitu. Terus kelemahan si Leo ini apa ya, Mbak? Keras kepala ya. Keras kepala itu Iya. termasuk kelemahan. Iya. Terus Terus apa lagi, Mbak? pemarah ya. Pemarah. Pemarahnya itu seperti apa? Kalau sedikit-sedikit kemudian ya. Terus kalau saya giniin marah nggak, Mbak? Marah banget. Gimana tuh marahnya? Itu kalau marah nggak cepat orangnya di belakang nanti. Gitu lah. Oh, berarti bisanya itu nggak langsung diungkapin gitu Iya. ya? Oh, Soalnya iya takutnya kalau langsung diungkapin itu nanti sakit hati kan nggak bagus nih. Nanti kalau persaudaranya pecah nggak boleh gitu. Berarti Iya. tapi kan alangkah baiknya tuh diungkapin gitu, Mbak. Daripada di belakang tuh main yang gimana gitu loh, Mbak. gimana. Ya itu tadi kan Mbaknya lebih marahnya di belakang gitu loh. Maksudnya kalau lebih diungkapin secara halus mungkin kan agak lebih baik gitu. Iya, makasih sarannya ya Mbak. Iya. Coba. Baik, ada lagi teman-teman? Cukup. Kalau gitu yang terakhir ke Mbak yang sebelah kiri saya. Siapa ya, Bu? Mau Ya, sama siapa ya? kita Oh iya, kita hanya beda kerudung ya. Bu. Oh, baik sekali Mbaknya. Iya, Bu. Baik, saya mau perkenalan ya, Bu. Iya. Halo guys, minta waktunya dong. Mbak Oh, iya. Lauren. ya. Seumur hidup boleh? Enggak. Enggak. Ya lanjut. Oke, perkenalkan saya. Nama saya Dewi Sekar Milati. Kalian bisa memanggil saya Mila. Mati boleh. Kenapa ini Mbak Nyok? Tapi Ate itu ibu saya. Iya. Kamu nggak sopan ya Mbak. Kita kelas dengan saya. Mungkin kita saudaraan, Bu. Iya, Bu. Mengejek ibunya kamu ya. Enggak, Mbak.
Iya, kalian bisa memanggil saya Mila. L-nya 2. Mila. L ya. Iya, Bu. Nah, saya di sini asalnya dari Pemalang. Pemalang. Iya, Pemalangnya itu Petarukan. Mana Mbak? Petarikan. Mbak ya ini sangat hobi tertawa ya. Iya, humoris Iya, orangnya. receh. Iya, memang. Anaknya terlalu rajin. Ya, dari Petarukan. Iya, benar. Iya. Ini gaya bicaranya memang seperti ini ya. Iya, Sangat saya tuh unik sekali. enggak, ini tuh lebih ke apa ya Bu, mengadaptasi dari British accent gitu. Iya. British Iya, British. Ya, mungkin seperti itu. Saya lihat. Tadi hobinya apa? Hobi saya tuh tiduran, Bu. Tiduran. Iya. Kenapa kok suka sekali tiduran? Karena hidup itu melelahkan ya, Bu. Jadi saya suka tidur. Tapi kan kalau tiduran terus itu kan juga nggak baik ya. Iya. Itu selain tiduran apalagi aktivitasnya? Selain tiduran, saya tuh suka scroll TikTok. Iya, Bu. Kalau tiduran sehari berapa jam Mbak? Tiduran sehari itu bisa 8 sampai 10 jam. 8 sampai 10 jam. Iya. Tapi itu masih wajar, batas wajar ya, Bu, ya. Soalnya kan manusia itu juga butuh tidur itu sekitar 8 jam. Iya. Iya. Mbaknya ini berarti apa ya, tipikal orang yang mudah tidur gitu ya? Iya, Bu, pelor sekali. Apa Mbak? Pelor. Telur. Pelor. Melon. Pelor. Apa melon? Nempel molor. Nempel melon. Iya. Nempel bantal melon. Iya, apa saja, bukan bantal aja sih. Mungkin bisa bersandar di bahu ibu, saya bisa tidur. Mau dicoba? Iya, boleh tuh. Jangan nanti tertidur. Oh, gitu. Iya silakan. Mbak Mila. Saya mau Mbak Adi. Tidak bisa. Iya. Silakan. Anak berapa Mbak? Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Oh, anak bungsu ya. Iya. Berarti gimana aja Mbak? Saya tuh tidak dimanja, tapi saya tuh nih. Ya, papa tuh bisa sendiri juga sebenarnya. Berarti manja tapi versi pendirian kuat gitu ya. Tapi Sendiri. sedikit manja gitu. Harus manjanya tuh ke diri saya sendiri sih, ke orang tua saya Pak. Memanjakan diri kayak apa, dikit-dikit kasih tidur, terus makan enak gitu, terus apa ya Mbak ya seperti itu sih Mbak. Dan iya gitu. Pasti Mbak Adi. Iya Mbak Mila, Mbak Sabrina, Mbak Bri, Ini Mbak Grandang ya. Mbak Bri. Ya, dari 3 bersaudara Mbak Mila ini yang paling tua siapa? Yang paling tua itu ada kakak saya perempuan. Sebenarnya saya tuh semuanya perempuan ya. Iya. Yang pertama itu ada Mbak kakak saya namanya Anif Ida. Anip Ida itu satu nama. Iya, Anif Ida Diana. Oh namanya hampir mirip saya ya belakangnya. Oh, siapa namanya itu? Oh Bu, iya. Hampir mirip ya. Ada yang kedua tuh kakak saya namanya ada Imi Ahira. Ini. Ini. Itu lagu ya. Ini akhirnya. Iya itu. Ini itu artinya apa Mbak? Ini tuh diambil dari nama ibu. Namanya Imi ya. Namanya ibunya tuh Imi. Ya mungkin kan namanya ya. Salah nulis sekarang ini. Oh, berarti namanya ibunya juga Ibu Juni. Iya. Tapi dipanggilnya anaknya kok ini Mbak Juni. Iya mungkin biar beda. Akhirnya dihilang. Iya. Kenapa nggak ngilangin yang ini yang satu BRI? Berarti gimana? Juni. Aku. Demi akhirat. Tadi kan anak kedua itu ya ini akhirat. Iya. Kok anak kedua ada akhirannya? Kan bukan terakhir. Oh gini Bu. Soalnya kan dikira ibu saya itu anaknya bakal 2 aja. Soalnya kan ternyata saya muncul Bu. Oh, gitu. Iya.
Berarti mbaknya kayak anak yang nggak diharapkan gitu ya? Bukan sih Mbak, lebih ke suatu keajaiban, suatu ke ini mukjizat gitu. Iya. Itu mungkin bisa muncul lagi. Iya, mungkin bisa juga nanti saya Nanti pengen mungkin kalau anak yang keempat nama akhirnya Pratama gitu. kok bisa Bu? Iya. Kalau yang terakhir juga nih jadi pertama gitu. Tapi Oh kan yang kedua gitu. akhirnya. Oh iya iya Bu. Bisa jadi ya. Bu, maaf interupsi. Boleh kamar mandi dulu enggak, Bu? Saya beneran gitu. Oh, Mbaknya mau ke kamar mandi Iya, dulu? iya. Oh ya silakan. Iya, makasih ya, Bu. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Mbak Mila? Tidak Cukup ya. ya. Ini sudah saling kenal semuanya kan? Ya, sudah Bu. Baik, coba Mbak Dana, ini siapa? Mbak Melati. Yang ini? Mbak Lauren. Yang ini sebenarnya? Mbak Kartika. Mbak Kartika. Ya sudah hafal semuanya ya. Saya belum Bu ditanya. Oke, nah coba Mbak Mila ini siapa? Mbak Tika, Kalau yang ini? Mbak Lau, Yang ini? Mbak Gri. Mbak Bri. Iya, benar ya. Baik, jadi dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi tentang konseling kelompok, ada yang belum dipahami? Saya Bu. Gimana Mbak Mila? Ya, saya belum paham kita mau ngapain. Baik, jadi di sini itu nanti kita akan bersama-sama menyelesaikan dan juga mengentaskan masalah. Jadi nanti Ibu akan mempersilahkan teman-teman semuanya itu untuk memberikan saran dari masalah yang akan kita bahas di sini. Jadi harapannya nanti teman-teman juga bisa aktif ya dalam menyampaikan ide dan juga pendapatnya. Gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu, terus Ibu di sini tugasnya ngapain sebagai pemimpin kelompok? Ibu di sini itu hanya sebagai fasilitator saja, memfasilitasi kalian. Jadi nanti silakan kalian yang harus saling aktif dalam berdiskusi dan juga mengentaskan masalah tersebut. Nanti Ibu akan memberikan penguatan-penguatan untuk pendukung dari saran yang telah kalian berikan gitu. Terima kasih Bu. Sudah paham semuanya ya? Saya paham Bu. Baik, apakah sudah siap untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya? Siap Bu. Siap. Jadi silakan kalian menyampaikan masalahnya secara bergantian, tapi apabila ada yang tidak berkenan untuk menyampaikan masalahnya di sini, Ibu tidak akan memaksa, tidak apa-apa. Dimulai dari Mbak Mila dulu deh. Oh baik, di sini saya sedang punya masalah ini Bu. Saya kan tadi ngantuk kan ya Bu, ya. Sering tidur gitu. Jadi aku kadang kalau mau apa-apa tuh jadi males, jadi mager. Jadi pekerjaan yang saya sedang kerjakan itu jadi terbengkalai Bu. Kalau dari Mbak Mila sendiri itu ada nggak membuat jadwal gitu, misalkan jam ini harus ngapain, jam ini harus ngapain gitu. Iya, untuk jadwal itu ada ya Bu ya, karena saya makin tadi terus ngantuk, jadi itu saya abaikan aja gitu Bu. Diabaikan. Iya, Ini Mbaknya ini ngekos atau tinggal di rumah? saya kadang ngekos, kadang di rumah Bu. Berarti kalau kos itu tidak ada yang mengingatkan berarti. Yang mengingatkan hanya alarm Bu. Hanya alarm, tidak ada teman kosnya berarti. Saya kebetulan tuh sendirian. Oh sendirian. Iya. Iya. Nanti mungkin Mbaknya bisa mencari teman ya. Teman untuk Teman di kampus kan ada ya, ada Iya. teman juga Iya. ya. Nanti mungkin bisa saling apa ya, chat atau apa gitu, saling mengingatkan satu sama lain gitu. berarti harus dari teman dulu ya Bu ya, yang bisa mengingatkan saya untuk Iya, apa-apa gitu. karena kan tadi Mbaknya udah coba awal tapi belum bisa gitu. Gitu. Jadi mungkin nanti minta tolong ke temennya. Gitu ya, terima
presentasi. Kalau selanjutnya Mbak Lau, Pen. Tapi penguasanya enggak ngerti apa Simulator. berarti latih. Kalau saya sendiri apa ya? Boleh nggak apa-apa. Ibu skip ke Mbak Kartika dulu deh. Kalau saya itu tuh apa ya, kayak nggak percaya diri gitu loh Bu. Kalau ya sebenarnya percaya dirinya di dalam banyak hal, tapi itu yang paling sering terjadi itu kalau saya harus presentasi di depan kelas. Saya tuh gugup banget, kayak sampai jadi materinya tuh ngeblank gitu loh, saking nggak siapnya apa berhadapan sama orang gitu. Itu punya sejak kapan? Sejak dari kecil atau kapan? Kalau saya ingat-ingat sih kayaknya dari mulai SMA ya. Kalau kan SMA itu kan kayak udah sering banget presentasi kan, dan itu jadi dari situ tuh saya mulai kayak kalau setiap mau presentasi kayak gitu berperan sendiri gitu. Baik, selanjutnya Mbak Sabrina. Kalau saya itu suka melek ya. Melek. Melek. Melek kenapa itu? Melek saja mau tinggi. Itu biasanya karena semua hal atau karena salah satunya. Mungkin kalau diajak teman-teman atau kalau melek. Nah, interaksinya kurang. Terus dari dulu juga ada dulu. Saya suka kalau kayak hampir kalau melek itu Terus juga. Oh gitu. Itu sama semua orang itu melek gitu. ya kalau agak gak nyambung kontaksnya ya saya juga melek. Tapi mungkin nggak sakit itu bisa ya bisa membuat sakit gitu. Jadi kalau misalkan ada informasi apa atau ada teman yang berbicara itu ditulis aja kalimat besarnya intinya apa. Saya harus buku. Sabrina kan suaranya lirih kok. Asli deh. Jadi saya harus bawa buku ya Bu kemana-mana kalau lagi kumpul pas nulis. Mulai solusinya apa? Masa anak ada solusi? Skip. Ngelek ya Mbak Sabrina ini. Iya Bu. Oke. Kalau jadi ini Mbak Lauren tadi. Iya, kalau saya itu kadang itu saya itu kayak nggak bisa mengontrol diri saya sendiri gitu. Mengontrolnya itu dalam hal apa? Dan mungkin ucapan gitu ya. Mungkin kadang saya itu kayak merasa kalau ngomong ke mungkin ke teman itu itu mungkin menyinggung ya Bu ya. Ya saya kan kepikiran, tapi itu saya nggak sadar gitu Bu. Ini kurang bisa mengontrol emosinya gitu ya Mbak. Nah, baik, Ibu ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah berkenan menyampaikan masalahnya di sini. Kira-kira menurut teman-teman semuanya, masalah siapa yang harus kita selesaikan terlebih dahulu? Ya Mbak Lauren. Masalah jadi Mbak Rika. Kenapa Mbak Lauren? Karena kan itu ya Bu ya menyangkut itu ya grogi ya maju saat presentasi itu kan harus segera diatasi ya Bu. Karena kan kalau nggak segera diatasi nantinya ke depannya itu malah berpengaruh pada nilai. Iya. Pengaruh pada belajar dan juga karirnya nanti. Iya. Bagaimana kalau teman-teman yang lain? Setuju Bu. Setuju nggak? Mila, ini setujunya karena apa? Lucunya karena Mbak kita itu kan kuliah juga ya. Iya. Kita sangat apa
di perkuliahan itu kan presentasi hal yang sangat-sangat apa dibutuhkan gitu, dipikir presentasi kalau buku meskipun nanti nggak bisa ngontrol, takutnya kan jadi ngeblank, nggak bisa mengutarakan apa yang mau disampaikan tentang materinya, tentang apa-apanya gitu. Kalau Mbak Janet setuju ya Mbak. Kalau dari Mbak Kartika sendiri bagaimana? Iya, dia juga masalah saya sendiri aja sih. Berarti semuanya sepakat ya, kita akan membahas masalah dari Mbak Kartika. Iya. Mbak Kartika bersedia ya kalau masalahnya kita selesaikan pada kegiatan ini? Bersedia, Bu. Baik, apakah Mbak Kartika bersedia untuk menceritakan masalahnya secara lebih detail? Bersedia, Bu. Nah, baik, silahkan Mbak Kartika. Jadi saya itu kalau setiap sebenarnya bukan cuma presentasi ya Bu, tapi kalau ketemu sama banyak orang terus yang mengharuskan kayak jadi pusat perhatian di suatu kerumunan tuh saya tuh gugup gitu loh Bu. Kayak sekarang ini kan saya jadi pusat perhatian ya Bu. Nah ini saya tuh agak malu gitu loh, agak gugup gitu. Terus kalau di sekolah, kalau di kampus itu kan sering banget presentasi juga. Nah itu tuh kayak apa ya? Setiap ngomong tuh deg-degan, gitu, tangannya gemeter, deg-degannya tuh kayak yang sampai parah banget gitu loh Bu. Padahal materi itu udah saya siapkan dengan baik, udah saya hafalin, terus cara penyampaiannya gimana. Tapi kalau saya udah gitu tuh nanti tuh biar semuanya gitu tuh materi yang udah saya pelajari gitu. Itu sih Bu. Mbak Lauren kenapa ini? Tiba-tiba agak anemia. Ya, Agak. sudah periksa ke dokter? Belum. Nanti habis ini ya, Mbak Mila tolong diantar ya Iya, Bu. ke klinik gitu. Di mana ya Bu? Belakang atau samping gedung pusat? Nama kliniknya apa Bu? Saya kasih clue Bu. Saya juga. Saya kasih clue Bu. Pertamina. Pratama, Oh, Pertamina. Ugris. Oh, iya. Nanti tolong diantar ya temannya, saling membantu. Siap Bu. Nah, terima kasih Mbak Tika sudah menyampaikan masalahnya gitu. Iya. Kalau menurut Mbak Tika sendiri itu, Mbak Tika merasa cemas ketika berada di depan kelas itu Karena takut salah, karena menurut saya itu pandangan orang itu selalu mengintimidasi gitu loh Bu. Jadi kayak kalau orang ngeliatin saya tuh kayak pasti tuh saya ada sesuatu gitu. Ini mulai contohnya kayak ini Bu. Kenapa ini? Memang pandangan saya kenapa ya Mbak? Iya kan? Itu menurut saya ya Mbak. Jadi kayak kalau saya di depan itu orang-orang tuh ngeliatin, ya mungkin mereka mencoba memahami materi ya. Iya. Tapi kalau menurut saya itu mereka itu mengintimidasi gitu loh Bu. Kayak apa nih yang harus dikomentarin gitu. Seperti sinis. Iya sini. Kalau dengan teman-temannya di luar kelas itu, Ya. apakah masih cemas atau gugup itu kalau sedang berbicara? Kalau di luar kelas tuh nggak terlalu sih ya Bu. Tapi kalau mungkin yang belum deket banget tuh bukan gugup tapi lebih ke canggung gitu aja. Kalau yang belum deket gitu. Nah, baik, silakan teman-teman semuanya apabila ada yang ingin ditanyakan terkait masalah dari Mbak Tika. Mbak Tika, saya mau tanya. Iya. Itu sejak kapan Mbak Tika tuh takut malu buat presentasi, merasa kalau terintimidasi? Tadi kan saya di awal udah bilang ya Mbak, di SMA Mbak, dari awal-awal SMA kan kentang-kentangnya kayak setiap pelajaran presentasi gitu. Jadi SMA mungkin. SMA itu udah mulai takut nggak kurang percaya diri gitu ya Bu, ya. Terus kalau terintimidasinya itu karena mungkin melihat orang-orang banyak gitu ya. Sudah, Mbak Mila? Ya, sudah. Bagaimana teman yang lainnya?
Silakan Mbak Dana. Kalau Mbak Tika sendiri itu kalau habis presentasi rasanya gimana? Kayak masih deg-degan gitu, takut dikomentari apa udah lega? Iya, kadang masih suka deg-degan ke bawah, deg-degan gitu loh. Ya lega tuh sedikit, tapi kayak lebih ke, ini orang nanti pada apa ada yang salah nggak ya? Gitu loh, Mbak. Apa ada yang salah nggak? Apa tadi aku ngomongnya ada yang kurang nggak? Gitu. Terus terus di maksudnya kayak Mbak Kartika itu tuh pernah nggak kayak gimana ya bilang ke temennya yang mungkin ya aku deg-degan terus aku harus gimana misalnya aku presentasi dan depan kelas kan biasanya ada yang kelompok ya terus responnya temennya Mbak Kartika itu gimana? Kalau kayak gitu pernah ya Bu Mbak, sekali-sekali kayak sebelum presentasi mulai pasti kayak aku juga banget piki gitu loh misalnya. Terus nanti teman-temanku tuh cuma jawabnya enggak enggak bisa gitu loh kayak gitu. Yuk bisa yuk Iya, kayak bisa, motonya Lauren tadi ya? Iya. Yuk bisa yuk. Cukup Bu, cukup ya. Nah, silakan ada lagi Mbak Lauren. Mau tanya ya Mbak ya, Mbak Kar. Ya jadi Mbak Tika itu merasakan itu ya grogi gugup itu ketika presentasi sendiri atau ketika presentasi kelompok itu Mbak Tika lebih maksudnya tingkat groginya mungkin lebih rendah ya itu atau sama aja? Kalau saya itu ke yang sendiri itu yang lebih tinggi ya Kak. Soalnya kalau kelompok kan mungkin kalau misalkan kayak ada pertanyaan dari teman-teman kan kayak teman kelompoknya bisa bantu dulu, tapi kalau sendiri tuh benar-benar saya yang jadi pusat perhatian tuh kayak groginya tuh bisa lebih banget gitu loh Mbak. Tapi kalau kelompokan juga masih grogi apa enggak? Iya masih. Silahkan Mbak Mila. Saya mau tanya ke Mbak Tika Bu. Iya. Mbak Tika itu pernah nggak sih kayak lihat diri sendiri di depan cermin gitu buat meyakinkan dirinya sendiri biar nggak grogi gitu, biar aku bisa gitu. Enggak sih Mbak, kayak setiap mau presentasi itu nggak kepikiran apa-apa selain deg-degan gitu loh. Jadi itu kayak saya nggak bisa berpikir gimana ya caranya biar aku tuh nggak grogi gitu loh. Jadi nggak kepikiran gitu ya grogi terus gitu. Jadi pikirannya tuh teralihkan oleh grogi dong gitu. Ada lagi teman-teman? Cukup. Nah menurut Mbak Tika ini tadi kan di depan kelas ya merasa cukup. Kalau di luar kelas bagaimana? Di umum, di tempat Kalau di luar sih ya, kalau udah kenal sih enggak ya Bu. Cuman kalau sama yang belum kenal itu gugupnya itu lebih ke kayak ini orang mau nggak ya ngobrol sama saya gitu loh Bu. Kayak saya tuh mencemaskannya respon mereka ke saya gitu. Berarti ya dari yang saya lihat di sini itu sebenarnya Mbak Kartika itu memiliki kepribadian yang sebenarnya bisa bersosialisasi di tempat umum gitu. Tapi ketika di depan kelas itu memang merasa gugup. Nah lalu hal apa yang Mbak Kartika itu inginkan gitu di sini? Saya tuh cuma pengennya itu seenggaknya kalau saya presentasi atau berhadapan sama orang baru tuh ya udah santai aja gitu loh. Bukan kalau orang baru kan kelihatan gitu ya dari gerak-geriknya. Nah itu bikin saya nggak nyaman juga. Kayak orang pasti komentarinnya apa deg-degan mesti kayak gitu loh Bu. Jadi kayak ya seenggaknya yang tenang aja sih gitu pembawaannya gitu. Nah kalau dari Mbak Tika sendiri itu usaha apa yang sebelumnya itu sudah Mbak Tika lakukan untuk menghilangkan kegugupan Mbak Tika di depan kelas? Kegugupannya itu
apa namanya, kalau saya gugup itu kan saya tuh sering banget ke kamar mandi kayak geser gitu loh Bu. Nah itu mungkin saya cuma ke kamar mandi aja, cuma buang air kecil aja gitu loh Bu. Itu menurut saya kayak ya sedikit lah, sedikit gitu. Dengan buang air kecil gitu ya. Mm-mm. Gitu. Apakah usaha itu efektif itu untuk menghilangkan gugupnya Mbak Tika? Enggak sih Bu, kayak cuma itu tuh efek dari gugupnya itu. Jadi kan masa saya kebelet pipis tidak saya keluarin gitu. Oh gitu ya. Mm-mm. Nah tadi kan Mbak Kartika itu punya usaha dengan buang air kecil gitu ya untuk menghilangkan kegugupan. Menurut Mbak Kartika, apakah cara itu membuahkan hasil yang efektif? Kalau tingkat keefektivitasannya itu paling cuma 5% ya Bu. Karena kayak menurut saya tuh gugup terus minum air putih, terus nanti jadi kebelet buang air kecil lagi gitu terus gitu loh Bu. Jadinya kayak menurut saya bukannya efektif tapi malah nambah kegugupan gitu loh Bu. Berarti Mbak Kartika sadar ya bahwa usaha tadi itu kurang efektif gitu ya. Iya betul. Nah, menurut teman-teman, kira-kira apa yang harus Mbak Kartika lakukan agar dia bisa lebih percaya diri untuk tampil di depan kelas? Ya, Mbak Lauren. Jadi saran dari saya itu mungkin Mbak Tika itu bisa kayak sharing ke teman yang mempunyai percaya diri tinggi ke depan kelas ya, intinya yang punya public speaking bagus ya. Jadi Mbak Tika itu bisa tanya-tanya caranya gimana, tips and triknya gimana. Jadi nantinya mungkin Mbak Tika sedikit demi sedikit itu bisa menerapkan ke diri Mbak Tika sendiri. Nantinya Mbak Tika itu walaupun itu tidak ya Mbak, tidak 100% bakal bisa dilakukan Mbak Tika juga kan, kondisi orangnya tidak beda ya. Jadi paling tidak mungkin membantu sedikit supaya mengurangi kegugupan Mbak Tika ketika sekolah seperti itu. Iya. Silakan teman-teman yang lain, Mbak Diana. Kalau menurut saya yang pertama saya setuju sama Gila ya Bu. Mbak Lauren. Oh iya Mbak Laura. Terus yang kedua mungkin bisa berlatih depan sendiri. Iya. Dan ngomong sendiri. Nggak kayak orang gila itu kan berlatih yang Mbak. Terus yang ketiga mungkin kalau lebih presentasi yang aja mereka itu nggak lagi nyari kita, maksudnya kayak nggak ada di pelajaran yang mereka. Baik, yang lainnya Mbak Mila. Ya, kalau dilihat juga itu sama situ setuju sama pendapatnya Mbak Gila, Mbak Lauren, Mbak Dana gitu tuh. Soalnya kita kan nggak jauh-jauh juga dari lingkungan sosial gitu. Terus yang harus ketemu terus harus berlatih terus juga gitu untuk menghadapi mereka yang begitu banyak karakternya, yang extrovert, introvert, yang fisik, yang pendiam gitu ya. Jadi lebih ke percaya diri aja gitu loh. Aku bisa menghadapi ini, nggak grogi gitu. Terus anggap aja kalau pas presentasi nggak ada juga tadi. Terus kalau perlu juga misal meskipun nggak bisa itu ya lihat aja di jidatnya atau di atas angin. Jadi nggak melihat matanya, tidak merasa terintimidasi itu tadi. Ada lagi teman-teman? Cukup Cukup. Iya. Nah, terima kasih ya, saran-saran dari teman ini sangat bagus sekali. Nah, apakah bisa diterima Mbak Kartika saran dari teman-teman? Bisa sekali. Nah, dari saran teman-teman ini, kira-kira usaha apa yang akan Mbak Kartika usahakan lagi ke depannya? Kalau saya itu mungkin saran yang paling bisa diterima atau gampang dilakukan tuh dari yang Mbak Mila tadi ya Bu. Yang kalau ada orang ngomong itu jangan liatin ke mukanya tapi ke jidatnya. Terus sama tadi katanya Mbak Dana juga coba latihan ngomong di cermin gitu biar melatih
lebih pede atau pembimbing. Nah, sekarang di sini Ibu memiliki planning card. Ya. Nah, silahkan Mbak Kartika bisa tuliskan usaha-usaha yang akan Mbak Kartika lakukan ke depannya gitu biar bisa lebih percaya diri di depan kelas. Ibu kasih waktu 5 menit apakah cukup? Cukup. Nah, silahkan ditulis dulu. Ibu, Nah, baik, coba Ibu lihat ya. Wah, bagus sekali ya usaha yang akan dilakukan. Nah, apakah dari Mbak Kartika sendiri sudah siap berkomitmen untuk melakukan usaha ini? insya Allah siap. Siap? Kalau begitu ini silakan Mbak Kartika simpan ya. Oh iya, siap. Nah, nanti silakan Mbak Kartika lakukan setiap harinya agar Mbak Kartika itu bisa lebih percaya diri gitu. Nanti ketika pertemuan selanjutnya Ibu ingin melihat perkembangan dari Mbak Tika. Kira-kira usaha itu apakah sudah berhasil dilakukan atau belum gitu ya? Iya, oke. Baik, jadi dari pertemuan kita hari ini dapat kita simpulkan ya bahwa masalah yang dibahas tadi adalah Mbak Kartika yang tidak percaya diri ketika di depan kelas. Di sini Mbak Kartika menginginkan agar bisa lebih percaya diri dan mantap ketika berkomunikasi dan melakukan presentasi di depan kelas. Mbak Kartika juga sudah mengetahui usaha yang akan dilakukan ke depannya agar bisa lebih percaya diri. Gitu. Nah, dari kegiatan ini apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Udah cukup sih Bu. Mbak Kartika, ada yang ingin disampaikan lagi kepada Ibu atau teman-teman? Kalau dari saya mengucapkan terima kasih Iya, karena dengan mengikuti kegiatan ini saya jadi sedikit tercerahkan ya Bu atas masalah yang saya hadapi. Nah, mengingat waktu kita juga hampir menuju menit ke 50 ya, maka akan segera kita akhiri konseling kelompok hari ini. Nanti untuk teman-teman yang masalahnya belum kita bahas, kita selesaikan, nanti tenang saja, tidak usah berkecil hati, akan kita selesaikan, kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kira-kira mau kapan nih teman-teman? 2 minggu lagi Bu. 2 minggu lagi ya. Ya, Baik, nanti Ibu akan informasikan di WhatsApp grup kita ya. baik Bu. Nah, sebelumnya ada yang ingin menyampaikan kesan-kesannya selama mengikuti kegiatan ini? Mbak Nila? Menurut saya kesan yang saya dapatkan di dalam kegiatan ini, saya dapat tahu Bu saran maksudnya solusi yang diberikan teman-teman ke Mbak Tika itu bisa saya terapkan juga nantinya, soalnya itu kan juga presentasi gitu ya Bu, siapa tahu nanti saya membutuhkan itu ya Bu ya. Terus amat sangat menyenangkan juga, saya dapat teman baru dari berbagai daerah, mulai dari Semarang Barat, Semarang Selatan, terus dari Kendal juga gitu. Ya, terima kasih ya Mbak Nila. Ada lagi teman-teman? Cukup? Bu. Nah, baik, ucapkan terima kasih dan juga apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman semuanya karena telah aktif menyampaikan ide, pendapat, dan juga gagasannya, juga telah mengikuti kegiatan ini hingga akhir. Semoga kegiatan kita hari ini bisa bermanfaat dan memberikan pembelajaran untuk kita semuanya, untuk kita kedepannya bisa lebih baik lagi. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya ya. Iya, Terima kasih Bu. iya. Iya.